Assalamualaikum semuanya. Kenalin aku Rizky Data 2. Kali ini kita bersama owner dari UMKM kita, Bang Yogi, selaku pengusaha Jadi pertanyaan pertama, apakah mengajukan usaha ini? Pertama kali abang mulai terjun di UMKM 2016, tapi di Pulau Gading. Abang bukan dulu kaki 5 di Pulau Gading. Alhamdulillah karena saya tinggi, abang kan di tempat para anak. Jadi alhamdulillah dapat tempat di sini. Abang mulai terjun di 2021. Yang kali ini ya sampai sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah ada 2 cabang. Yang cabang yang pertama di bawah Polsek depan Bang Madani FPI. Yang cabang nomor 2 baru sekitar sebulanan di dekat Al Mutakin Pasar Baru. Tapi namanya beda. Ini namanya kan Mister Bang BGI. Itu namanya Bang Yus. Iya, kadang-kadang Bang Yogi kan susah kali kan, jadi Bang Yus saja. Pertama sekali abang bukannya 2015, tapi yang ini ya yang dari minuman itu dulu bukan minuman, abang dulu cimilan makanan kayak jamu ya ayam Jepang crispy, street food. Jadi crepes dulu abang dulu di luar juga ada crepes. Ini abang tinggal yang yang abang bawa sini minuman sama crepes. Jadi di sini yang pertama. Yang pertama kalau yang buat outlet pertama di sini, tapi kalau untuk kaki 5 di Pulau Gading. Jadi yang sekarang yang abang bangun yang pertama lagi itu kalau sudah biasa apa yang abang hasilkan? Produk apa yang abang hasilkan? Apa aja gitu? Yang di Jadi sekarang. Nah, sekarang ini abang itu yang berupa minuman seperti aneka jus, sasetan, es, cappuccino, dan lainnya kan. Tapi yang lebih basic, yang lebih andalan, yang racikan dari abang sendiri, itu seperti sup buah, es ungu, sup buah durian, itu yang paling besar. Kalau full ini abang udah terjunnya itu 2022. Kan itu satu percobaan setahun. 2022 ada itu rekom dari mahasiswa UNAN. Jadi karena sebelumnya abang nggak pernah coba pukul, jadi itulah abang untuk coba jual pukul kan. Makanya abang coba 2022. Alhamdulillah dari awalnya abang nggak pakai freezer. Dulu awalnya kan sistem pesan, jadi ambilnya dari dalam aja. Pesan orang pisang dulu awalnya cuma pisang doang. Habis itu karena banyak peminat, abang viral 2023 sampai disamperin volunteer sama fasilitator. Itu nggak berbayar, malah mereka datang di sini sendiri. Nah, jadi alhamdulillah viral, dan itu pun kalangannya bukan dari mahasiswa doang, tapi banyak dari sekolahan kan, siswa-siswa, ada dari Buaya, ada dari Tabing, jauh-jauh lah. Tapi kalau di sini alhamdulillah dari siswa ini juga banyak. Itu pertama sekali abang. Bagaimana cara abang mempromosikan produk abang biar dikenal sama orang banyak? Kalau abang memperkenalkan itu apa namanya promosi usaha abang, itu kan juga ada TikToknya, TikTok sama Instagramnya kan. Tapi sebelum abang mempromosikan, berjalannya seperti apa ya? Dulu agak santai kan, sebelum terkenal dari influencer itu masih santai, ibaratnya masih standar lah kan, kayak menggunakan Instagram. Tapi sekarang karena sudah didatangi berbagai konten, alhamdulillah langsung naiknya saya drastis kan. Jadi yang
customer konsumen abang bukan berharap dari yang kenal lewat IG doang, tapi emang udah merangkul Kota Padang lah ibaratnya, karena orang tak tahu orang, jadi banyak orang yang tahu. Keren ya. Nah, Aku mau nanya tentang itu Bang. Tentang abang memanage keuangan di sini, kan udah banyak cabang. iya, kalau masalah keuangan abang masih pakai sistem manual sih, sistem kepercayaan aja kan, secara apa namanya, kalau untuk sistem abang baru coba sekitar setahunan. Itu abang coba pose nama aplikasinya, itu berbayar sebulan kan. Jadi yang untuk cabang yang 1 dan 2 itu nggak ada, masih pakai manual, apa namanya, biasa aja. Tapi kalau yang di sini udah memakai kayak aplikasi pose, udah pakai kasir ya di sini, baru ini bang. Kalau abang memantau uang pun kami sistemnya itu abang biasanya pakai sistem cup. Jadi hitung abang secara pribadi, abang hitung cup. Jadi kalau lihat dari aplikasi sama sistem kasir, kadang itu kan kurang optimal. Makanya abang kadang sistem cup dan sistem hitung barang itu kan hanya abang sendiri yang tahu. Nanti baru abang bandingin sama yang hasil penjualan dari uang tunai yang dapatnya dari kasir sama yang dapat dari aplikasi, itu tentu beda. Tapi kalau perbedaannya selisih hanya sedikit, jika bang masuk gitu. Tapi kalau jauh perbedaannya, nanti ditanggung sama penanggung jawabnya, kasir dia penanggung jawab, karena sesuai kan dengan uang yang ada dalam kasir sama aplikasi kan berbeda. Jadi tanggung jawabnya dari sebenarnya dari orang yang kasir. Pesan abang selama menjalankan usaha abang ini apa, dan abang cara mengatasi tantangan tersebut gimana? Kalau tantangan sebenarnya setiap kita usaha itu pasti ada, tapi itu tergantung gimana kita cara menyikapi aja lagi kan. Kalau abang di terjun di bidang bisnis ini mungkin karena abang bekerja dari merintis ya, dari nol. Jadi abang yang bisnis aja berkata orang itu abang nggak melihat kan. Jadi intinya abang selagi ibaratnya abang niat abang baik, abang nggak ada katanya persaingan. Jadi kalau misalnya di tempat B misalnya menjual minuman murah atau saya tarifnya adalah misalnya kan, bagi abang itu nggak ada persaingan, dan abang juga ada persisten tersendiri. Titik mana cara kita melayani orang, mana apa namanya, rasa yang kita bikin. Jadi persaingan bagi abang nggak ada. Dan abang hadapi setiap sekarang, contoh misalnya ada yang viral-viral kan, ada sebuah retailer, tapi menurut abang karena versi abang ada tersendiri, abang bukan meniru atau mencomplak dari orang lain, abang sedikit tidak ada ketakutan untuk persaingan, sebab ini kan memang udah murni dari abang sendiri yang ciptakan. Kayak seperti abang contoh dari itu, seperti buah kayak durian, itu kan murni emang ilmu dari sendiri. Jadi insya Allah kalau menurut abang, kalau persaingan dalam bisnis ini walaupun ada, tapi menurut abang jadi persaingan, karena kami hanya kepentingan sehat aja. Kalau harga mungkin setiap outlet itu kan berbeda-beda, tapi gimana setiap outlet ini cara berpikirnya untuk mempertahankan pelanggan-pelanggannya, itu kan tergantung dari owner masing-masing. Jadi ada target abang lagi kak bahwa mau mengembangkan lagi Target apa? itu pasti ada, cuman sekarang kan terkondisinya karena keadaan karyawan. Jadi abang kan itu kan sekali tahun kadang itu ada pergantian karyawan. Jadi kalau abang tahun itu masih bisa bertahankan, tapi lebih baiknya abang pasti rolling, jadi bawa orang baru lagi. Sebab abang di sini kalau sistem karyawan, abang tidak berharap lebih sama karyawan yang lama. Jadi setahun itu kalau bisa karyawan yang sudah pernah terjun di tempat abang ini, kalau bisa dia udah pasti. Jadi kalau masalah ya dia kerja di sini bukan hanya dapatkan uang, tapi juga wawasan. Jadi setelah dia kerja di sini, setidaknya dia bisa buka sendiri, usaha sendiri lagi.
Ini abang masalah ilmu, masalah apa takaran atau gimana cara kerja di sini, abang semuanya ajarin semua karyawan abang, maksud abang. Gak ada yang rahasia-rahasia, apa bumbunya nggak ada, Rahasia. nggak ada rahasianya. Pokoknya intinya kalau siapa yang karyawan yang mau pernah kerja sini, abang ajarin. Itu tergantung lagi dia tangkap karyawan masing-masing. Mana yang ibaratnya cepat ditangkapnya, emang dia udah berani untuk terjun, pasti dia buka. Dan karyawan abang yang udah pernah kerja di sini, yang udah ada bukanya, itu udah orang udah buka sendiri kan. Kayak ada tren, ada view, berarti nggak buka sendiri. Baik abang emang. Insya Allah biasanya bagi abang itu aja. Setiap apa yang kita tanam pasti ada kita buat. Jadi setiap apa niat abang untuk membantu orang, dan nanti orang itu pasti akan mikir abang bantu abang. Itu aja. Nggak ada itu nggak ada apa. Ada rahasia bagi abang di sini nggak ada. Jadi terakhir ya bang. Jadi abang di sini nih dari kamu dari sendiri apa ada tim? Kalau dibilang tim kan dulu namanya abang merintis kan nggak ada kan. Tapi sistem abang pasti adalah seseorang kan. Itu ibaratnya seorang yang merangkul abang dulu kan abang sedikit berbagi ya. Dulu awal ceritanya kan abang dulu nggak ada berpikiran untuk terjun jadi bisnis, nggak ada. Dulu kan abang pertama-tama kan olahraga. Dari awalnya abang dulu di PLB, terus sekarang ke seni rupa. Karena terkenal seni rupa, habis itu ke olahraga. Jadi habis itu olahraga, dan abang berharapnya jadi pelatihan atau jadi olahraga. Rupanya apa rezeki abang berkah terjunnya ke usaha. Padahal minuman ini abang paling apa sih malah tidak suka bagi-bagi minuman dan makanan, tapi Allah percaya kalau abang terjun ke usaha minuman udah banyak abang terjun di usaha ini 2021. Nah, ya, gede lagi. Buat abang cara abang agarnya kan yang buat abang dari awal abang ada modal pinjemin modal kan, dan abang karena nama abang kan orang Solo, jadi nama abang kan nggak keluar di Padang ini. Jadi pinjaman dana pun itu kan harus orang Padang gitu kan. Jadi orang kalau nama itu yang pinjamnya, masalah itu pinjam sama dia kan. Terus dapat uang dari bank, baru kami buka usaha di Bogor. Dan dia pun karyawan satu-satunya abang sama sekali. Nah, dia yang membantu abang kan, karyawan. Itu ada sebagai karyawan. Dia sejak Bogor, dia membantu abang untuk ini sampai 2021 ya. Itu dia bantu abang di sini. Habis itu dia karena ada kegiatan lain, karena dia ada juga kerjaan di Jepang kan, dia tidak di Jepang. Setelah dia pindah ke Jepang, alhamdulillah teman-teman jauh, akhirnya bang habis 2000 ini pulang sama Amerika. Iya, dia yang dibantu dari nol, nggak ada bantuan dari orang tua, paling mungkin orang tua hanya doa yang disampaikan. Jadi kalau masalah finansial, keuangan, seluruhnya dibantu oleh pasangan. Alhamdulillah. Iya. Baik banget. Iya. Ya, dia ada nantinya bapaknya dinasti Padang. Dulu abang sama Jepang sama dia nih, foto abang di Jepang 2019. Abang dulu kuliah di sini. Bukan abang dulu di UMP, karena abang kayak ada bukan pernah kuliah tapi magangan gitu Di Jepang. di Jepang di bulan makin abang dulu sama dia waktu di tempat latihan Di Jepang itu. bukan pelatihan kami waktu masih di Padang. Di Jepang berpisah dulu, abang berangkat abang pulang dia berangkat. Nah, dan awalnya beranggapan tidak begitu itu tidak berpisah waktu Jepang komplit, terus akhirnya pas dia pulang nggak ada tawar-nawar lagi, akhirnya kami beres baru umur ikan abang mungkin baru sebulan lagi, bulan kemarin tanggal 12. Baru sebulan lah umur ikan abang. Makanya berharap bisa ada keluarga ini malah lebih bisa buka cabang di berbagai
kampus yang lain iya kayak UMP itu target abang sih UMP sama Bang Edwin itu target abang. Target abang dekat-dekat kampus saja. Sekarang kan targetnya masih lingkaran sini, juga cabangnya dekat-dekat. Dan ada juga mahasiswa kemarin menanyakan kenapa nggak buka tempat lain bang kayak itu. Cuman abang masih targetnya masih belum terlalu kuat, jadi masih memantaunya agak susah terlalu jauh-jauh. Makanya baik yang dekat-dekat aja dulu ya. Semoga Jadi kalian baru pertama sekali di sini ya? aku yang ketiga. Udah pernah ya? Nah itulah itu riwayat pelanggan abang yang di kuburan Islam dari 2021, kedua tiga dari mulai kedai abang kecil, sempit, ada semuanya di situ lengkap. Diarinya itu yang kita dulu anak UMP, anak UMP, anak Unan pelanggan abang yang banyak sini kan nama Unan sama itu UMP sama apa namanya? Satu satu lagi ada WP yang WP yang SLP. ya apa namanya mau Mani iya yang Mani nah itu yang mau rame lah kalau WP ada juga singkat sebenarnya kan emang WP sama itu banyak sana abang mau juga ada mau bawa ada bidang itu yang tenaga sekarang kan belum terlalu minat banyak ya. Tapi karena udah banyak yang tahu bukan ini lah, makanya abang pengen lebih untuk nangka nangka itu ada. Enak loh rupanya. Ini kan iya sebelumnya kan belum pernah orang coba yang nangka kan. Makanya yang nampak tuh abang nangka dekat sini. Makanya abang suruh pertama coba. Tapi kalau sebelumnya nggak tahu juga bang. Selain sini di tempat lain nggak tahu. Tapi kalau yang abang lihat antara bisa biasanya yang mana abang tempat jualan yang di bawah, yang di atas sama yang di pasar baru dia nggak ada hubungan teman-teman sendiri yang ini tempat yang lainnya nggak tahu. Udah pernah coba Masih ini aku paling suka. Oh, kerupuk ya? Iya. Emang makasih banyak, semoga usaha abang makin bisa banyak teman-teman. Iya. Iya. Boleh. Aku mengganggu waktu. Nggak apa-apa, aman-aman. Oke, makasih ya bang udah menonton. Iya. Ya.